Jika sekarang kita buat ini menjadi not found, harusnya sekarang kita bisa melihat bahwa ada pertanyaan baru. Bagaimana cara memodifikasi not found ini? Iya kan? Nah, untuk itu tentu kita bisa publish dengan cara PHP Artisan vendor publish. Jika kita enter, maka di sini akan muncul beberapa pilihan. Yang kita butuhkan itu adalah Laravel errors. Ini dia. Nah, sekarang jika kita lihat pada views, akan ada folder baru yang dibuatnya, itu adalah errors. Ada 404 dan layarnya itu ada di sini. Nah, coba kita perhatikan pada 404 ini. Minimal dia mengambil yang di sini. Sehingga jika kita ganti ini menjadi layout misalnya, kita refresh. Ya, kurang lebih seperti ini munculnya. Jadi ketika Anda buat minimal tadi, yang ini muncul. Atau Anda buat layout yang ini, maka yang ini muncul. Itu sebenarnya pilihan Anda. Nah, minimal ini akan coba kita buat dulu matching sama apa yang kita buat di sini. Sebenarnya dia akan buat itu ada dark, ada light, ya. Sebenarnya ini bisa kita buat aja langsung jink dan kita buat di sini seperti ini. Kita refresh. Karena dia sini menggunakan Tailwind CSS, maka sebenarnya ini akan gagal, ya. Sehingga jika kita pergi ke app.blade.php, kemudian ini kita copy dan kita paste di sini, itu sah sebenarnya saya rasa, ya. Makanya dia muncul di situ. Kemudian Anda cari gray, ya, gray, kemudian Anda tinggal ganti di sini jing. Atau sebenarnya Anda tentu bisa mengganti sesuai keinginan Anda sendiri. Saya hanya mencontohkan kepada Anda bagaimana memodifikasinya. Oke? Nah, itu untuk 404 ya. Jika Anda ingin dia tidak seperti itu, artinya Anda ingin lebih bagus, ya Anda desain sesukanya lah. Tetapi yang jelasnya Anda bisa buat layer ataupun Anda bisa buat itu minimal. Anda mempunyai pilihan di sini. Yang sebenarnya jika kita pergi ke layer ini akan ada seperti yang tadi, namun ya lebih simple dia. Tidak memakai seperti yang di minimal tadi ada normalize dan segala macam. Dan ini tentu bisa langsung dimodifikasi ya untuk colornya misalnya seperti ini. Fresh, yes, maka seperti inilah. Which is very cool, I like that. Daripada yang minimal tadi. Tetapi ketika seandainya ini kita buat PHP Artisan down, ini maintenance-nya Laravel bisa dibilang refresh, maka dia akan kembali ke minimal karena Anda harus memodifikasinya satu-satu sebenarnya. Jika Anda perhatikan, saya buat layout di sini, kita refresh. Harusnya layout bukan layouts. Refresh, maka dia akan muncul seperti ini, which is very cool. Oke, begitu juga dengan 4101, 402 Anda bisa buat di sini ditentukan, ya. Jika Anda ingin cepat, Anda bisa find replace in file. Yang ini bisa kita ganti langsung misalnya itu layout. Sehingga kita replace all. Maka jika kita perhatikan satu persatu dia akan langsung berganti, ya. Oke, coba dulu kita pergi ke home controller. Kemudian di sini saya akan buat dulu seperti itu, ya. Kita refresh di sini. Dan jika Anda perhatikan dia harusnya 500, tetapi kalau kita buat di sini production dan juga false, refresh, maka server errornya sudah memakai minimal juga, which is very cool. Jadi ketika Anda nanti di production, ini yang harus Anda perhatikan, bagus-bagus. Jangan kasih nampak error itu ke public gitu. Refresh, kayak kurang lebih seperti ini. Service, oh ya, kita masih keadaan down ya. PHP Artisan up, maka dia akan kembali up, kurang lebih seperti itulah. Oke, saya rasa untuk ini sudah jelas ya. Jadi Anda mengerti bagaimana cara mengatasi error-error ini. Ya, Anda desain lah sesukanya. Selain itu, saya akan mengajarkan Anda juga bagaimana cara mail user ketika seandainya tokonya sudah di-approve. Jadi ketika seandainya kita pergi ke store ini dan kita ganti dulu statusnya menjadi pending, dan ini juga pending ya, refresh. Yes, coba kita perhatikan pada list store ini akan ada tombol approve. Nah, saya mau ketika kita nanti approve ini, dia itu mempunyai semacam email ke usernya. Tentu Anda tahu kita bisa menggunakan mail trap, yang mana nantinya ketika kita approve kita ingin send ke author dari store-nya. Nah, untuk itu di sini saya akan langsung mengajari Anda bagaimana cara membuat mail. Jika seandainya saya buat sini help make mail, maka akan ada beberapa opsi di sini. Anda bisa tentu menggunakan Markdown, Anda juga bisa tidak menggunakan Markdown. Yang sering saya lakukan itu adalah menggunakan Markdown seperti yang lebih asik. PHP Artisan make mail. Di sini kita bisa buat namanya itu
store publish. Ya kita buat seperti itu sajalah. Kemudian di sini kita buat markdown, kita buat -m atau -markdown seperti itu. Jika Anda perhatikan, dia sudah terbuat sukses dan kita langsung bisa melihatnya itu di app mail. Di sini akan ada store publish. Nah, yang paling pertama, jika kita perhatikan di sini ada subject store publish yang jika Anda ingin ganti tidak ada masalah untuk itu. Anda tentu bisa membuatnya. Kemudian di sini akan ada kontennya apa, yang itu kita generate dari sini. Misalnya kita ingin di sini buat misalnya store publish, ya kan? Kemudian ini adalah message-nya apa, kemudian button-nya apa. Nah, kemudian ketika kita approve store controller approve, harusnya kita dispatch dia di sini. Mail kita ambil dari pesat, kemudian di sini to itu request, bukan request tapi store user ya. Seperti itu. Kemudian send kita panggil store publish. Oke, sekarang coba ini kita bersihkan dulu sih harusnya ya. Dan sekarang kita approve dulu satu toko, refresh, approve. Modal kita hancur kali ya. Nanti kita perbaiki. Kemudian dia akan kita approve. Setelah di approve, maka dia akan langsung sending email ke sini. Ya. Jika Anda perhatikan dia masih kosong, yes, karena belum selesai ya. Ya masuk di sini store publish. Nah, jadi jika Anda perhatikan store publish masuk di sini bodinya the body of your message, ya. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya bagaimana cara kita memasukkan yang namanya store ini? Bisa saja kita masukkan ke sorak ya di sini misalnya. Coba kita pergi ke store publish ini. Di sini langsung kita buat public store, kita ambil dari model store, kemudian di sini kita replace qualifier-nya lagi. Tentu kita bisa pas yang namanya ya sebenarnya tidak apalah ya. Kita langsung panggil di sini sepertinya bisa di store ini. Misalnya itu nah di sini tentu kita bisa buat semacam URL-nya. Itu tidak mesti pakai ini, bisa sih sebenarnya. Langsung aja kita buat di sini root store show. Kemudian di sini kita masukkan itu store-nya. Kemudian sekarang kita refresh di Firefox. Kemudian kita approve yang ini misalnya approve. Oke, sekarang coba kita perhatikan pada mail trap. Yes, store publish. Dan ya, store you register Maxim has been published. Jika kita klik view store ini, maka dia akan langsung pergi ke store Maxim tersebut, which is very cool. Nah, tetapi sebenarnya jika Anda tahu, hal-hal seperti ini lebih mantap kalau misalnya dibuat dalam queues, ya. Coba dulu saya buat di sini. Implement should queue. Kemudian pada .env file akan ada di sini queue connection yang by default akan diarahkan ke dalam database. Sehingga sekarang jika seandainya kita buat PHP artisan queue work, ya. Kemudian sekarang kita refresh di sini dan saya akan approve di sini. Approve, maka jika Anda perhatikan dia langsung siap atau selesai. Tetapi behind the scenes dia melakukannya atau sending emailnya melalui queue tadi. Jika ini sudah down, maka jika Anda perhatikan kemudian di sini akan sudah masuk dia, which is very cool. Dan ya inilah Laravel gitu. Anda ingin queue, Anda ingin apa? Ini hanya saja one setup saja. Anda butuh email gitu misalnya. Dan ini semua sudah berhasil gitu. Dan kalau misalnya kita tidak memakai yang namanya should queue ini, begitu kita approve misalnya store-nya, maka itu akan lama sekali ya. Bahkan bisa error kalau request-nya itu time out. Perhatikan, refresh, kita approve, tunggu ya sampai dia mengirimkan email ke sini. Jika misalnya email itu sudah masuk ke sini, barulah diokekannya di sini. Which is itu sangat tidak luar biasa ketika kita bergantung pada user experience, ya kan? Sehingga jika kita menggunakan queue tadi itu menggunakan implement should queue. Sehingga jika kita lakukan approve sekarang, maka dia langsung selesai. Sebenarnya dia belum selesai, tetapi dia melakukannya behind the scene sehingga jika Anda perhatikan ketika di sini down itu maka akan langsung dikirimnya di sini. Oke? Which is very cool. Ini yang mungkin ketika Anda mempelajari framework lain, hal-hal seperti ini tidak begitu langsung dapat. Termasuk seperti misalnya framework JavaScript ya. Karena banyak terkadang yang bilang full stack tapi sebenarnya bukan full stack kalau belum masuk ke dalam hal-hal seperti ini. Ya. Karena kalau kita cerita satu aplikasi bisa berinteraksi antara backend ke database dan ke front end,
ya which is apa yang dilakukan Next.js sekarang. Saya rasa itu belum full stack. Sebelum dia meliputi semuanya seperti queue, rate limiting, dispatch job, event segala macam, itu belum bisa sih dibilang full stack ya. Terlebih lagi kalau kita hanya banyak kali yang bilang bahwa kalau sudah bisa di komponen di render di server itu sudah full stack. No, it's not. Ya, ketika Anda ingin mempelajari queue, Anda bisa cari di Parsinta tentunya. Cari series, kemudian Anda cari queue. Ada di sini belajar Laravel queues, yang itu ada sekitar 12 episode. Bahkan saya juga ada mempelajari fokus tentang file storage dengan menggunakan Amazon S3. Anda bisa juga lihat di sini 7 episode. Ya. Baru-baru ini saya juga launching untuk UI UX Laravel and React. Jadi ketika Anda ingin mempelajari, mungkin Anda datang dari background React sebelumnya dan ingin mempelajari Laravel, saya rasa untuk case ini oke juga, karena inertia ini menggabungkan antara React dan juga Laravelnya. Sebenarnya tidak cuma React ya kalau di inertia ini. Ada yang namanya lagi itu Vue, ada yang namanya Spell, tapi saya lebih suka karena saya pengguna React basicnya, sehingga saya memakai React untuk menggunakan inertia di Laravel, which is very cool harusnya. Dan ya, seperti yang Anda tahu, kalau kita memakai ekosistem yang besar pastinya enak ya kan, seperti Laravel ini ekosistemnya besar, React ekosistemnya besar ya. Oke. Saya rasa untuk seri ini sudah komplit ya. Anda juga sudah saya ajari tentang email, approve, modifikasi error page, dan bagaimana nanti kalau misalnya di production. Anda tentu perhatikan pada yang ada di sini. Ganti ini menjadi production dan buat ini menjadi false. Ketika aplikasi memang dipakai di Indonesia, pastikan Anda mengganti ini menjadi Asia Jakarta. Kurang lebih seperti itulah. Tetapi kalau Anda ingin publish secara seluruh negara, misalnya saya rekomendasikan pakai UTC saja. Oke. Nah, untuk development tentu Anda buat di boxnya true, kemudian ini pasti Anda ganti menjadi lokal. Oke. Saya rasa untuk episode ini sudah selesai dan seri ini juga sudah selesai. Anda sudah belajar banyak di sini tentang relasi, queue, mail, apalagi breeze, bahkan role, bahkan sudah Anda pelajari di sini. Jadi Anda tinggal mengembangkan ke depannya bagaimana. Tentu Anda bisa mempelajari di Parsinta next time. Saya Irsyad, semoga seri ini bermanfaat. See you next time.